welcome to Fake Comedy. Bukan komedi biasa. Seleber. Harus begitu memang ya. Hanya di i-channel. Dengan Dian dan Raka. Yes, malam, pagi, siang, dan sore hari ini akan nemenin kalian semua pemirsa i-channel. Iya. Dan kita bakalan ngasih Seperti biasa, iya, bakal menampilkan kelucuan dari stand up komedian yang sangat-sangat mantap. Tapi hari ini yang bakal tampil ada berapa? Oh iya, belum disebutin ya? Belum disebutin satu-satu. Ah, lupa. Wah, ada Faki. Tepuk tangan untuk Faki. Biar panas ruangan ini, ada Rian Bin. Wih, mantap. Ini Mr. Bin yang datang atau siapa? Bukan, Recycle Oh, Bin. Rian Binnya ini Binnya belum tahu ya. Yang ketiga siapa? Ketiga ada Jerry. Wih, Jerry. Ada Jerry juga ya? Iya, ada. Kemarin ada Jerry, ini ada Jerry, besok ada Teti. Jerry jadi Teti. Iya, harusnya ada mie-nya tuh. Terus yang terakhir ada Pascal. Aduh. Ini keempat-empatnya komik idola saya semua. Kita panggilin aja. Iya, ini yang tadi saya bilang, dia adalah seorang pedagang. Pedagang minuman yang sangat digemari saat ini. Oh ya? Dia adalah pedagang boba. Wow, minuman yang lagi viral. Viral, iya, boba. Tepuk tangan semuanya. Tapi ngomong-ngomong, jadi dia pansos sama boba nih. Boba, hari ini. tahu boba artinya apa? Enggak. Bobok bandeng. Kirain bobo bareng. Ya udah kita bobo bareng sama-sama yuk. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Faki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Paki. Gue adalah seorang pedagang boba ya teman-teman. Tahu kan boba? Nih boba nih. Bisa aja pelawak. Tapi outlet boba gue nih sepi banget teman-teman. Bener dah. Saking sepinya nih gue datang pagi ya kan, jam 9. Gue buka outlet, gue masak boba. Pas bobanya mateng, udah tuh gue cuma duduk-duduk doang, kagak ada aktivitas. Ya Allah, Gunung Merapi aja ada aktivitasnya ya. Ada tuh. Gue cuma duduk doang main HP, ya Allah. Bahkan saking sepinya nih, pernah waktu itu dalam sehari cuma laku 2. Ya Allah, 2 loh. Jujur gue iri gitu sama outlet boba lain yang rame. Yang dalam sehari bisa laku 100 cup, bahkan sampai 200 cup. Mereka kalau ditanya sama bosnya, jawabnya juga enak gitu. Gimana penjualan hari ini? Rame bos, laku 200 cup. Enak ya kan? Gue cuma laku 2. Kalau bos gue nanya, gue jawabnya juga nggak enak. Gimana penjualan hari ini? Ah, cuma laku 2 bos. Wah, yang bener kamu, masih cuma laku 2? Iya bos, sebenarnya sih tadi mau laku 3. Cuma perut saya udah kembung. Kacau emang, sepi banget. Dan salah satu penyebab kenapa boba gue sepi, itu karena menunya yang cuma sedikit gitu. Udah masih sedikit, rasa menunya juga aneh-aneh gitu. Masa ada menu boba rasa kolak pisang aja. Aneh banget ya kolak pisang. Ya jadi menu di boba gue cuma ada 8 menu. 8-8nya kolak pisang lagi. Aneh banget ya. Emang dagang kolak itu, gue bukan dagang boba sih. Aneh banget. Jagain bikin menu dikit banget gitu, cuma 8 ya. Wali Songo aja ada 9 loh. Masa kalah Wali Songo. Dan selain sepi pembeli, boba gue tuh juga sering banget kedatangan pengemis. Ya Allah, dalam sehari aja itu bisa ada 5-6 pengemis yang datang. Ya Allah, ini gue kerja tiap hari, bukannya banyak duit malah banyak pahala gue. Tiap hari ngasih pengemis. Tapi dari 6 pengemis yang datang, gak semuanya gue kasih duit lah. Paling yang gue kasih duit cuma 2 orang doang gitu. Sisanya gue ajak taman safari tuh, jalan-jalan. Seneng tuh pengemis ngeliat jerapah. Bahkan saking seringnya kedatangan pengemis, outlet boba gue tuh sampai punya pengemis langganan. Ya Allah, boba lain mah punya pembeli langganan ya, gue pengemis langganan. Jadi pengemisnya tuh anak kecil, cewek, umurnya sekitar 10 tahun lah. Dia setiap hari datang ke outlet boba gue, minta duit 5.000. Gue kasih 2.000 nggak mau dia. Gue kasih IPS 5 nolak tuh. Udah punya katanya.
Dan kalau nggak dikasih duit dia ngamuk-ngamuk gitu. Dia langsung berantakin meja, ludah sembarangan. Dan yang paling ngeselinnya lagi, ini pengemis pernah numpang ngitung duit di outlet gua. Ya Allah. Ini gua dagang boba dari pagi ya, belum lihat duit gua. Belum ada yang beli ya. Dia malah ngitung duit depan muka gua. Jadi dia datang-datang gitu langsung duduk ya kan, terus buka tas ngeluarin duit. Alhamdulillah nih udah dapat 300.000. Untung gua semalam megang Liverpool. Ya. Taruhan. Tapi setelah gue cari tahu ya, ternyata emang di daerah tempat gue kerja tuh emang banyak banget pengemis gitu. Apalagi kalau pas hari Jumat, pas menjelang sholat Jumat, itu banyak banget pengemis pada ngumpul di depan masjid. Gue langsung mikir ya, pengemis pada ngapain sih ngumpul depan masjid gitu? Pengemis tuh kalau pada ngumpul tuh mereka ngomongin apa sih? Ya kan? Ini gue curiga mereka tuh lagi pada sharing penghasilan. Gitu. Ya, ditanya kan, Bu gimana? Hari ini dapat berapa? Aduh, saya baru dapat 13.000 nih. Sama bola basket nih 3. Dapat dari mana? Payah lu. Baru dapat 13.000. Gua nih udah megang 300. Makanya megang Liverpool lu. Anak cilang tadi ternyata. Dan buat teman-teman di sini yang suka minum boba, gue bilangin lah, boba tuh nggak bagus buat kesehatan teman-teman. Iya. Jangan terlalu sering minum boba lah gitu. Jangan terlalu sering minum boba, nggak apa-apa, nggak laku. Yang penting lu pada sehat dah. Jadi gue pernah baca berita di internet, ada beritanya gini, gadis ini tidak sadarkan diri setelah minum boba. Serem banget ya, minum boba doang bisa sampai nggak sadarkan diri. Gitu. Akhirnya gue baca tuh beritanya kan, gue lihat ada fotonya. Di fotonya gue lihat ada seorang gadis dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terus di depan dia ada 4 gelas boba, tapi di sebelahnya ada uya-kuya. Dihipnotis ternyata. Segitu aja dari gue, terima kasih. Mantap sekali tadi Faki, sangat lucu sekali, tepuk tangan. Mantap. Yes. Gak salah kan saya bilang tadi yang saya bawa ini komik-komiknya sangat-sangat mantap. Gara-gara Faki gue jadi males ngeliat jerapah. Kenapa? Soalnya aku bukan pengemis cinta. Yang selalu nggak hafal tuh saya lagunya ya. Karena saya tahu kalau pengemis itu biasanya kalau kita di luar basah. Gerimis. Wow. Yaduh. Bukan yang ada di mulut ya? Hah? Itu apa? Kumis. Nah, banyak nih ya kita nyiapin Iya. ternyata. Tapi jangan sampai kita jadi miss. Iya. Karena pastinya kita bakal ngasih pertunjukan-pertunjukan lucu lainnya. Ada yang lain. Tadi Faki juga ngebahas boba. Betul. Saya juga pernah beli di bobanya tempat Faki gitu. Bener emang dia cuma menunya 9 doang. 9 banyak ya menunya. Lumayan Sedikit lah. itu. Iya sih. Kalau di tempat boba lain tuh 5. Tapi dikit lagi. Ini gimana bisa ngitung nggak sih sebenarnya? Kasih tepuk tangan dulu dong. Kalau nggak lucu kasih tepuk tangan aja ya. Respect. Mantap. Karena di sini kita bakal ngasih tahu, wah ini ada yang Ada kuis. Hah? Enggak ada. nggak ada. Oh, Tapi nggak ada. Ada orang yang lucu pastinya. Ngadain kuis. Enggak. Oh, enggak. Kenapa ngotot banget kuis sih? Ntar kalau pakai duit kita gimana ngeluarin buat kuisnya? Tenang aja, di sini semuanya akan disediakan oleh Pak Edi. Bukan fake komedi. Pak Edi pokoknya. Iya, kita pastinya bakal manggilin Komik yang kedua. komik yang kedua Ini dari mana? dari Rahim ibunya. Iya, makanya. Bukan Rahim Waude ya. Bukan. Tapi yang pastinya dia ini dari Banten. Dari Banten. Oh iya, ini juga tadi saya udah bilang, saya menampilkan komik-komik yang sangat berkompeten. Kenapa itu kompetennya? Karena dia sudah teruji. Yang pertama tadi Faki, Iya, sudah teruji bukan? betul. Yang kedua pastinya Teruji klinis. jualan boba. Iya. Tidak dong. Penjual boba disuruh kesini ya. Tidak, ini pembelinya Faki. Aduh. Akhirnya Faki laku juga. Tapi bobanya tetap enggak. Iya. Ya udah kita panggilin aja sekarang ada Orang Banten, beri tepuk tangan yang meriah untuk Rian Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Rian Bin. Gue dari Serang, Banten. Di sini ada yang mau sehat, panjang umur. Tolong bantu ketawa ya. Bohong, gue bercanda. Tapi sebenarnya gue tuh nggak mau ngaku-ngaku jadi orang Banten atau orang Serang. Karena setiap kali ngaku jadi orang Serang,
orang-orang pasti minta pelet sama gua. Dikira orang Serang dukun semua kali ya. Aneh gitu kan. Asal kalian tahu nih ya, di Serang juga ada kok yang jadi pelukis. Cuma emang pelukis khusus hantu gitu. Dan teman-teman, kemarin beberapa bulan lalu kampung gua tuh kebanjiran ya. Boleh minta sumbangannya? Nggak bercanda gua. Dan gua tuh terakhir dari keluarga yang percaya sama hal-hal mistis. Terlebih nyokap gua, dia ini percaya banget hal mistis. Sampai-sampai kalau ada yang hilang di rumah, dia selalu nyalain setan. Pernah waktu mau nonton TV, remote-nya hilang. Cari kemana-mana nggak ketemu, seharian nggak ketemu. Ternyata remote-nya ada di ponakan gua. Pas dia tahu ada di ponakan gua, dia ambil remote-nya terus dia bilang, setan lu. Tapi emang benar gitu, Jokap gue tuh percaya sama hal-hal mistis. Waktu itu saudara gua yang aku anak indigo bilang katanya ada kuntilanak merah yang masih saudara sama gua. Iya, dia bilangnya begitu, dia masih saudara sama keluarga gua, pengen tinggal di rumah gua. Dan nyokap gua percaya. Dan lagi, nyokap gue itu parahnya karena dia ngizinin kuntilanak merah ini tinggal di rumah gua. Maksud gua buat apa gitu? Kalau ada gunanya mah nggak apa-apa ya. Misalnya kuntilanak merahnya bisa gantiin gas LPG gitu ya, atau ngangkatin galon itu nggak apa-apa. Ini kan nggak bisa gitu ya. Tapi setelah kuntilanak ini tinggal beberapa waktu di rumah gua malah jadi kasihan sama kuntilanaknya gitu. Karena sekarang dia selalu jadi kambing hitam kalau ada sesuatu yang hilang di rumah gua. Serius. Pernah waktu itu gua waktu masih sekolah, seragam gua nggak ada, dicari kemana-mana nggak ketemu. Emak gua nyalain kuntilanak ini. Kata gua, ngapain sih ya? Emang motifnya kuntilanak ini apa gitu? Ngumpetin baju ini apa gitu? Buat dipakai? Emang lu pernah ngeliat kuntilanak merah pakai baju pramuka? Kan nggak ada kan? Emang aneh gitu kan? Dan emang orang Indonesia tuh kayak gitu ya. Selalu mengkait-kaitkan semua hal dengan hal-hal mistis gitu. Untungnya penemu gaya gravitasi itu nggak dari Indonesia ya. Gue yakin kalau penemu gaya gravitasi ini dari Indonesia, dia nggak akan jadi penemu. Pasti jadi paranormal dia. Yakin gue. Ya kan kejadiannya kalian tahu kan, misalnya Isaac Newton itu lagi baca buku di bawah pohon apel, terus apelnya jatuh, dia mikir kenapa apel bisa jatuh dengan lurus. Kalau orang Indonesia dia nggak bakal kayak gitu. Yakin gue. Lagi duduk baca buku, timba apel, terus dia bilang, kok merinding ya? Yakin gue kayak gitu, pasti dia bilang, wah pohon apel itu banyak pengunjungnya coy. Mungkin bisa kayak gitu ya. Dan gue nih dari Serang merantau ke Jakarta. Gue kangen banget gitu sama orang tua gue. Karena sekarang gue ngekos hidup sendirian. Kosan gue itu sempit. Saking sempitnya nih ya, motor gue gak pernah masuk di kamar. Serius, selalu taruh di luar. Yang bikin gue kesel adalah ininya apa, bapak kosnya ini pelihara ayam. Terus kandang ayamnya ada di sebelah motor gue. Jadi kalau misalnya gue mau berangkat kerja nih ya, motor gue pasti aja ada kotoran ayamnya gitu. Iya, yang lebih parah kan, motor gue kan Mario ya. Jadi kotoran ayamnya ini selalu nutupin huruf O-nya gitu. Aneh banget. Selain sering ada kotoran ayamnya, gue tuh kasihan sama motor gue. Karena belakangan ini, jok motornya tuh sering dicakarin sama ayam. Tapi gue gak pernah tuh mergokin ayamnya gitu. Nah kemarin ketemu tuh, pas gue mau keluar rumah, ayamnya lagi nyakarin motor gue. Pas gue kejar, ayamnya terbang. Tapi joknya ngikut gitu. Aneh. Dan jadi orang Banten itu nggak enak karena banyak resikonya. Gue nggak pernah nggak direstuin sama orang tua pacar gue, cuma gara-gara gue orang Banten. Katanya dia takut disantet. Maksud gue kalau takut disantet, ya setujuin dong. Ya nggak sih? Gue Rian, terima kasih. Tepuk tangan lagi. buat Rian Bin.
Tidak mengecewakan lagi kan? Enggak. Ini memang orang-orang yang berkompeten, saya tidak bohong. Iya, lebih lucu dari yang ada di Amerika ya. Iya. Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Ian Bean. Iya, Mister Mister Gawang. Kenapa sih? Tapi gara-gara apa tadi namanya ayam, Ayam? ya kan jokesnya ke bawah sampai di sini juga. Iya Jokes benar. motor. Iya emang kalau misalnya stand up Iya. komedian, setahu saya ya, Iya. setahu saya itu karena saya bukan komik, Masa sih? bukan saya, Kamu novel? badrek saya. Nggak, kalau misalnya seorang komik itu emang menulis materinya itu biasanya dari keresahan-keresahannya dia. Tadi kan udah ada yang keresahan tentang bobanya, Iya. tentang motornya dicakar-cakar sama ayam, Iya betul. Dan yang berikutnya kita bakal ada kuis Jerry. motor. Kita bakal manggilin komik. Komik lagi? Yes. Ini dari mana? Ini dari Ciledug lagi. Ciledug lagi? Iya. Memang dari tadi Ciledug semua itu. Emang sobat Ciledug aja Iya, sobat kan? Ciledug. Iya. Ini adalah seorang bapak-bapak Yes. yang melek akan teknologi. Wow, jarang Dia banget ini ya. umurnya udah setara sama Albert Einstein. Agak tua juga ya. Iya, makanya dia teknologinya mutakhir lah pokoknya ini. Dia ngerti tentang teknologi-teknologi yang sangat-sangat apik. Iya. Kamu kenal sama orang ini? Kenal. Saya kenal dekat. Sekarang sih baru kenal. Oh, kalau saya udah dekat. Teman lama saya. Oh gitu. Sebetulnya saya anaknya. Wah, tiba-tiba jadi anak. Tapi umurnya berapa kira-kira? Kita tanyain langsung 38 kali. kalau nggak salah. Oh 38. Iya. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jerry. Halo semuanya. Wih, mantep nih channel nih. Tepuk tangan dulu buat di channel. Menurut riset kecil-kecilan yang gue lihat di internet, e-channel itu segmentasi penontonnya tuh family and female. Cocok banget tuh sama gue yang female, enggak. Cocok banget sama gue yang family man. Gue tuh sayang banget sama keluarga gue sayang, sama keluarga orang gue sayang, sampai keluarga yang gak ada suaminya gue sayang. Perkenalkan, nama gue Jerry. Nama lengkap gue Jerry Cahyono. Memang terdengar nggak nyambung, memang nggak apa-apa, memang nggak nyambung. Ya, Jerry tuh barat banget, Cahyono tuh Jawa banget. Itu tuh ibarat lu makan pizza mozzarella dicocol sambal terasi. Nggak cocok. Bapak gue tuh gimana ya, ngasih nama nggak bisa mix match gitu gimana ya? Kesel banget. Gue udah nikah ya teman-teman semua. Keluarga gue tuh melek banget teknologi. Terutama istri gue melek banget teknologi. Dia tuh suka banget belanja online. Dia suka banget belanja online sampai setiap hari di depan rumah gue ada orang gak dikenal teriak-teriak paket. Setiap hari paket, siang paket, malam paket, Senin paket. Kurirnya tuh sampai akrab banget sama keluarga gue gitu. Dia aus ngambil minum ke dapur. Dia lapar ngambil nasi di rice cooker gua. Yang lebih parah lagi, saking akrabnya kami kayak keluarga sama kurir-kurir paket, silsilah keluarga gue jadi berubah. Nih silsilah keluarga gue nih ya. Ada kakek, nenek, bapak, ibu, gua, istri gua, anak gua 2. Yanto entar aja sama Pajar si cepot. Jadi punya keluarga baru dong gua. Aduh, karena istri gua melek teknologi, gua juga nggak mau kalah. Gue juga berusaha untuk melek gadget. Tapi teknologi semakin maju, harusnya semakin memudahkan penggunanya. Tapi teknologi yang semakin maju, menurut gua ada teknologi yang malah menyusahkan gua gitu. Contohnya teknologi bikin password. Iya nggak? Bikin password tuh susah. Ada huruf gede, ada huruf kecil, ada angka, ada karakter. Nah karakter nih mau gue isi apa nih? Maksudnya gue isi antagonis? Temperamen? Bingung dong. Nah gue nggak kebayang ya teknologi 10 tahun lagi ke depan makin susahnya kayak apa gitu. Jangan-jangan bikin password doang, selain huruf gede huruf kecil,
harus nyantumin rumus kuantum, bilangan binary, tanggal lahir Mahfud MD. Susah. Aduh. Lah, belum lagi ada yang sering urusan nama perbankan? Ada ya, sini. Sering dong lu nelpon ke bank untuk urusan perbankan gitu. Jangan sampai nih ya, bank juga teknologinya bikin susah orang gitu. Kalau kita ke bank, biasanya untuk konfirmasi data, biasanya kita disuruh sebutin nama ibu kandung. Bank nih kayaknya bakal nyusahin orang karena teknologi nyebutin nama ibu kandung menurut beberapa orang rawan bocor. Jadi bank akan tetap suruh nyebutin ibu kandung tapi namanya dibalik. Lah iya enak kalau nama ibu lu Siti dibalik Itis. Coba nama ibu kandung lu Cintami Atma Negara. Halo Pak, ATM saya hilang. Oh iya, boleh konfirmasi data dulu Pak? Iya boleh, nama ibu kandung Pak Cintami Atma Negara, dibalik Pak agar kecil. Susah. Belum lagi sekarang aplikasi chatting juga itunya disingkat-singkat. Sekarang kalau di chatting itu teman-teman lu pasti ada yang suka nulis nya sama dengan X. Ada ya? Gue udah mulai biasa. Tapi nya sama dengan X itu penempatannya kadang-kadang suka sembarangan, tidak pada tempatnya gitu. Jadi waktu itu gue lagi sakit. Temen gue WA, cepat sembuh ya. Semoga selalu dalam lindungan X. Lindungan X, maksudnya lindungannya kan? Nya itu Tuhan kan? Kenapa Tuhan bentuknya X? Gue mah Kristen, Tuhan gue bentuknya T. Terima kasih, selamat malam. Mantap sekali tadi Pak Jerry, tepuk tangan. Mantap. Keren sekali bapak-bapak tadi ya. Ya ampun, agak deg-degan ya Iya. dengan materinya, tapi mantap sekali. Mantap, tapi lucu tadi Pak Jerry itu Betul. sangat lucu. Bapak-bapak yang bisa ba. Ada gitu ya. Ada banyak. Aduh. Tadi dia ngomong katanya istrinya beli paket mulu, Iya. paket mulu. Saking seringnya beli paketnya nyasar ke rumah saya. Nih buktinya. Mana? Kok paketnya begitu? Beli tusuk ligi. Ngapain ya dia? Nggak tahu pokoknya emang Nggak suka online. sering-sering beli aja. Iya sih, kadang-kadang emang mahal sih. Mahal, Nyari mahal. mahalnya emang. Iya. Tadi Pak Jerry juga dia udah sangat-sangat berdamai sama istrinya. Betul. Saya Ya, sih kalau nggak- nggak damai rusuh dong. Iya, saya di rumah nggak pernah damai saya. Waduh. Pulang ribut. Saya pernah nih pulang ke rumah malam-malam gara-gara stand up. Pintu rumah saya dikunci. Ya ampun. Saya gedor-gedor, yang buka. Heeh. Istri saya gedor balik, pulang pergi aja gitu. Untung nggak antara aja Iya. ya. Nanti jadi paket lagi. Iya. Ini adalah seorang tukang cukur dari Garut. Oke. Dia adalah ahli di bidangnya. Ahli di bidang. Iya, dia sering nyukur semua orang. Waduh. Iya, semua orang dicukur sama dia. Saya juga bisa dicukur. Bisa. Apanya? Apa aja yang kamu mau dicukur dah. Iya. Di skinny. Iya, sama di kali sini ya. bisa, di sini. Maksudnya. Dia satu-satunya orang yang pernah nyukur kepala sekolahnya sendiri. Saya hampir deg-degan. Ya udah, kita temuin aja kelucuan yang berikutnya yang berada di pundak Pascal. Iya, langsung saja beri tepuk tangan buat teman saya yang bakal menggocak-gocak perut pemirsa di rumah. Langsung saja, ini dia Pascal. Assalamualaikum semua, boleh tepuk tangan buat kita semua, gokil. Kenalin, nama gua Pascal dan gua adalah seorang ukang cukur, teman-teman. Gua suka males sama konsumen yang datangnya tuh berpasang-pasangan. Seperti anak dan ibu, suami istri, dan orang yang lagi pacaran. Biasanya nih, kalau dicukur, keinginannya tuh suka berbeda. Yang paling sering, anak dan ibu. Ketika keinginannya berbeda, ibunya tuh selalu ngebohong-bohongin anaknya supaya ngikutin kemauan ibunya. Datang ke pangkas sama anaknya kan. Kang, anak saya potongan abri ya. Anaknya jawab, mau potongan Ronaldo.
Iya, potongan ABRI. Kan sekarang Ronaldo udah masuk ABRI. Masih mending yang debatnya tuh anak dan ibu masih bisa gua tengahin. Coba bayangin, yang debatnya tuh suami istri. Gua nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nyimak. Soalnya bingung, serba salah. Mau gua tengahin, gua takutnya disebut ikut campur keluarga orang. Gua diem, mereka debat, bawa-bawa pengacara Hotman Paris. Dan ujung-ujungnya tuh gak jadi cukur, malah jadi cerai. Ya udah kita cerai gara-gara nyukur nih. Ya udah, fix kita cerai. Dalam hati, kesempatan gua buat nikung bininya. Yang paling gua males tuh ketika konsumen datang bareng sama pacarnya. Biasanya nih si ceweknya nuntut gua untuk si cowoknya terlihat ganteng. Kalau terlihat keren gua masih bisa, kalau terlihat ganteng gua gak bisa. Gua tukang cukur, bukan dokter Korea. Karena gak bisa gua tolak, tapi gua kasih saran. Mbak, kalau Mbak pengen punya cowok ganteng, Mbaknya introspeksi diri. Ya. Selain itu gua anak broken home, teman-teman. Gua tuh ditinggalin bokap gua dari umur 7 tahun. Dan gua tuh gak tahu alasan kenapa bokap gua tuh ninggalin keluarga gua. Sampai gua tuh nanya ke nyokap gua, "Mah, kenapa sih si bapak gak pulang-pulang? Apa benar kata tetangga bapak udah nikah lagi?" "Udah, jangan dengerin omongan tetangga. Kamu mungkin bapak kamu nikah lagi. Orang mama simpen di laci." Dan jujur, gua gak masalah tuh hidup di keluarga broken home. Kenapa? Karena bokap gua tuh temperamen, apa-apa marah, apa-apa mukul. Pernah di suatu kejadian, gua ketahuan gak ngaji, tapi bokap gua gak marah, apalagi gak mukul. Gua masuk rumah, gua lihat ada bokap gua, kok gak marah, kok gak mukul. Gua masuk kamar ya kan, gua mikir, karena dirasa ada yang kurang, gua mukul diri sendiri. Nah ini baru pas. Ya dan gue tuh waktu kecil sering banget kabur dari rumah. Karena seringnya dipukul, karena seringnya dimarahin. Gue kalau kabur dari rumah tuh suka kabur ke rumah nenek gue. Masalahnya nih, rumah nenek gue sama rumah gue samping-sampingan, cuman kehalang satu tembok. Bedanya gue kalau dipukul cuman beda tempat doang gitu. Iya, dan gue tuh pernah baca dari sebuah artikel, teman-teman. Retaknya keluarga atau orang yang mempunyai sifat selingkuh itu bisa juga karena faktor keturunan. Gua takutnya nih, sifat bokap gua nurun ke gua. Bokap gua enak, kabur bisa kemana-mana, cari-cari kemana. Gua lo tukang cukur, gua ninggalin anak bini, pasti ujung-ujungnya ketahuan. Datengin aja setiap pangkas, pasti ketemu. Sekian terima kasih, nama gua Pascal. Tepuk tangan untuk Pascal, lucu sekali. Yang namanya Pascal emang pas Iya. banget lucunya. Saya tapi ya. ngeliat Pascal itu kayak ngeliat Siapa? kakak Sleng logat Sunda ya. Oh iya ya. Iya, mirip kakak Sleng ya. Kakak sama Bim Bim gitu Iya, ya. mirip bener itu orang. Tapi Dia nggak juga ngatain ngomongin anak broken home. Betul. Saya juga anak broken home. Ih, sama juga dong sama saya. Iya, tapi saya jujur saya bangga jadi anak broken home. Jujur saya nggak mau hidup saya sebagai anak broken home itu dibilang pahit. Kenapa? Karena menurut saya sepahit-pahitnya hidup anak broken home masih ada yang lebih pahit lagi. Apaan? Contohnya Hachi anak sebatang kara. Aduh, kasihan. Tahu kartun Hachi lebah? Hachi itu udah nggak punya bapak, terus dia ditinggalin sama ibunya. Dan si Hachi pas di tengah perjalanan mau mencari ibunya, tiba-tiba kartunnya nggak tayang lagi. Iya, tapi ngomong-ngomong tadi Pascal ngomongin Ronaldo jadi ABRI. Ronaldo jadi ABRI. Itu lucu sekali ya. Emang sekarang Ronaldo tuh bentar lagi mau pensiun, ya ngelamar jadi ABRI Portugal. Ya udah. Ini kita udah di penghujung acara. Betul banget. Terima kasih buat komik-komik yang udah tampil malam hari ini yang Bener. sangat-sangat lucu, sudah menghibur pemirsa di rumah. Saya yakin pemirsa di rumah itu pasti aku terhibur melihat kegantengan kakak logat Sunda. Si Pascal tadi udah menghibur, Pak Jerry menghibur, Iya. Faki juga, Rian Iya. Bin, itulah Kenapa komik. nggak ada yang bikin sedih ya? Karena kalau misalnya bikin Bikin sedih, sedih. itu jatuhnya jalinan kasih. Ah, iya juga. Gue Dian Katro. Saya Raka Bagasiwi Kita berdua pamit undur diri. dan kembali lagi nanti di Fake Comedy
bukan komedi biasa. Slebeu hanya di e-channel. Sampai jumpa. Halo pemirsa, welcome to Fake Comedy, bukan komedi biasa. Slebeu Hanya di e-channel. Dan balik lagi bareng Dian Katro dan rekannya Raka BS. Yes, dan kita pastinya seperti biasa bakalan manggilin komik-komik terlucu Di mana? teman-teman kita sih Iya, boleh. di e-channel Di pastinya. e-channel. Nggak apa-apa berarti. Ini kita udah nyiapin sama seperti sebelum-sebelumnya. Iya. Ada 4 komika. Oh, 4 aja. 4. Kalau kebanyakan nggak muat. Oh iya juga ya. Iya, karena kan kita di sini. Panjang takutnya. Apanya tuh? Jamnya. Oh, jamnya. Iya, Iya. tapi kalau Nan- misalkan episode-episode kita diperpanjang, bagus. oh bagus. Nggak bakal Lanjut. cerai lagi kan? Enggak. Oh, Kemarin udah dikasih duit, heeh. uang tutup mulut. Biar nggak Langsung ngelapor ke aman. mertua. Yes, dan Ini kita ada berapa komik tadi? Ada siapa aja? 4 komik. Yang pertama, Yang pertama itu ada Wildan. Wildan. Yang kedua, ini ceritanya nanti kasih tepuk tangan aja ya biar rame ya. Soalnya Iya. di sini nggak ada yang tepuk tangan dulu dong. stand up tegang-tegang banget. Cah! Aneh bener teman-teman gua ini. Iya makanya. Kan Mungkin pengen ngelucu ya, kok tegang? Emang orang layat. Ya. itu lebih ke sedih sih. Iya, kayaknya. jangan tegang, santai aja santai. Iya. Yang kedua ada Ya, yang berikutnya adalah komik yang selanjutnya. Syaril Alam. Yes. Terus yang ketiga, tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh. Yang Kompak ketiga- sekali kita hari ini ya. Iya. Bajunya doang. Bajunya kompak. Tapi dari tadi nggak TikTok. Heeh. Nggak apa-apa. Yang ketiga ada Yang ketiga ada Dimas. Dan yang terakhir nanti bakalan ada ini adalah headliner. Betul. Penampilan pada malam ini adalah dari ini salah satu peserta dari kompetisi TV sebelah. oh Suka. tiba-tiba. Suka, iya. suka. Iya benar. Iya, ini dari Suka lah pokoknya Iya, TV dan sebelah. kita semua kayaknya bakalan suka. Iya. Karena A-nya ada 3. Siapa tuh? Ardi. Oh. Tepuk tangan Keren semuanya. benar, keren benar, keren benar, keren benar. Nah, udah. Ini langsung aja komik Iya, pertama. yang pertama ini. Ini ada Mm-mm. teman saya, Oh temennya. Wildan. Oh gitu. Iya, dia dari Banten. Dari Banten. Kalau dari Jawa, Aan Acin-Acin. Itu kayaknya lebih enak pakai nada ya. Iya. Dari Jawa, Acin-acin, gitu. awa, awa. Tapi ini yang waktu itu pernah nampar seseorang nggak sih? Nggak Pas pernah. Lagi penghargaan. Nggak pernah. Tapi ini kayaknya mirip deh. Mirip Depannya Will. Smith. Ya, bisa aja. Iya. Terus kita panggilin aja langsung gimana? Langsung boleh. Dari Banten. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Wildan. Gue dari Pandeglang, Banten. Di Banten itu terkenal banget ilmu mistisnya gitu, pada sakti-sakti gitu. Salah satunya pelet gitu. Gue tuh pernah pakai pelet gitu, karena gue nggak pernah pacaran gitu selama 20 tahun. Gitu. Akhirnya gue nge-cheat lah, nggak apa-apa dah, gue nge-cheat. Nggak apa-apa. Akhirnya gue cari pelet dukun yang terkenal gitu di daerah Banten gitu. Akhirnya gue nemu tapi di Facebook gitu. Persyaratannya itu suruh bawa uang seikhlasnya, foto target, sama video dia OnlyFans ya. Udah gitu gua tanya-tanya, terus gua minta alamatnya gitu ya. Sampai sekarang tuh gua masih inget dukunnya teman-teman. Namanya itu Kinder Joy ya.
Akhirnya gue carilah alamatnya. Akhirnya gue, wah ketemu nih alamatnya ketemu, gue samperin gitu. Emang rumah dukun tuh beda ya sama rumah-rumah lain gitu. Dari jauh tuh udah kelihatan gitu. Ada berkabut gitu. Suasananya panas gitu. Bawa bumbu kacang, ternyata ada tukang sate yang Akhirnya gue masuk rumah dukun, tok-tok. Permisi Ki. Ya, buka pintunya. Saya mau order pelet kan. Oh iya, kok tahu gitu? Saya kan cuma order pelet, masuk. Masuk duduk. Udah tahu kan persyaratannya apa? Tahu Ki. Ini. Nggak bisa nih. Kenapa? Ini kan anak saya. Pergi kamu. Nggak sudi saya punya menantu musrik. Emang halal ya kerjanya dukunnya? Kayaknya enggak deh. Tapi dari situ tuh gua tahu gitu. Berbagai jenis pelet gitu. Pelet tuh jenisnya macam-macam dan medianya itu macam-macam gitu. Ada namanya pelet lintrik gitu. Itu medianya foto. Ada lagi pelet semper mesem. Itu medianya jembi. Ada lagi pelet yang medianya dipeluk. Itu pelet habis ya. Tapi sebagai orang Pandeglang Banten, gue itu cukup dekat gitu. Hidup dengan orang Baduy gitu. Kita berdampingan lah dengan orang Baduy. Cuman kalau naik kereta doang tapi kalau ke Jakarta ya. Gue tuh pernah lagi naik kereta gitu. Gue lagi antri gitu naik kereta. Ini gue lagi antri. Itu loket, di sini antrian kan. Itu pintunya tuh. Tiba-tiba ada satu orang Baduy nerobos antrian gue gitu. Lah ngapain? Loh kok nggak ada sopan santunnya loh lewat tembus ke sana. Langsung ngetap. Ternyata dia punya flash BCA. Orang Baduy mana punya flash BCA gitu. Dia tuh kayak bangga banget gitu kayak ngetapnya tuh kayak aing teknologi pisan aing gitu. Aing teknologi pisan. Gue kayak kok bisa gitu ya. Gue bertanya-tanya gitu kenapa gitu orang Baduy itu punya flash BCA gitu. Mungkin gara-gara perkembangan zaman ya. Dan madunya tuh gak laku-laku gitu. Jadi misalnya gitu di sebuah desa Baduy. Dikumpulin semuanya. Kumpul! Nggak ada toa. Teriak aja. Kumpul. Penjualan madu kita menurun. Dan saya rasa orang-orang kita makin dikit ya. Terus ada yang nyeletuk. Iya, gimana bilangnya ya? Dayat masuk. Loh kok bisa? Nggak pulang dia. Dia nggak pulang. Aduh kok bisa? Aduh. Yaudah. Kita datangkan sales. Wah, datangin sales BCA ya. Dibagi-bagiin. Ini apa? Itu nanti bisa diisi uang buat naik kereta. Biar kita cepat, fleksibel. Wah, diisi madu nggak bisa. Atau nggak bisa. Udah pakai aja ntar diajarin. Gitu lah ceritanya ya. Cerita orang Baduy yang gue temuin tuh kayak gitu kayaknya cerita itu. Dan gue tuh udah pacaran selama 5 tahun gitu. Cewek gue itu maniak banget sama belanja. Mungkin semua cewek lah ya. Mereka tuh kalau belanja tuh jempolnya kayak punya kesadaran sendiri gitu. Kayak, lalu dikasih tahu sama kita ya. Udah dikasih tahu tuh. Kayak punya nyawa sendiri lah jempolnya gitu. Dan terakhir tuh dia ikut 12-12 gitu ya. Di salah satu e-commerce. Dia bilang ke gue pengen beli boncengan sepeda. Karena dia suka banget naik sepeda. Bilang ke gue gitu kan. Aku 12-12 mau beli boncengan sepeda ya. Oh ya udah asal beli yang bener ya. Jangan aneh-aneh belinya. Jangan aneh. Udah gue kasih tahu ya. Cuman kan jempolnya punya kesadaran sendiri gitu. Gue tahu itu. Akhirnya paginya gue tanya gitu. Beli apa? Beli jadikan boncengan sepeda. Enggak. Kenapa? Habis. Beli apa? Beli abon. Abon. Boncengan sepeda. Abon. Boncengan sepeda. Gila. Itu jauh banget gitu. Gue tahu gitu. Abon tuh ada bonnya kayak boncengan sepeda gitu. Cuman kan jauh banget gitu. Kenapa bisa gitu? Ini algoritmanya apa cewek guanya yang salah ya? Gue bingung juga. Dan abon itu bukan sekedar abon ya. Cewek gue beli abon 2 kilo. Abon 2 kilo gitu. Itu abon 2 kilo kalau disusun lagi jadi sapi lah gitu. Jadi dah itu. Tepuk tangan, mantap. Tadi ada Wildan. Betul banget. Dan kenapa sih sekarang tuh lagi rame banget sama Dea OnlyFans? Ya karena lagi viral, beritanya viral lagi. Ya? Padahal kan dia cuma fans aja kan maksudnya. Tapi ada fans-fans yang terselubung di sana. Oh kayak gitu. Iya ada, macam-macam lah, vulgar-vulgar. Tapi kamu tahu nggak sih bedanya Dea OnlyFans Sama? sama aku? Apa bedanya?
Kalau Dea OnlyFans. Kalau kamu? Aku only milik you. Padahal kemarin baru damai ya. Wah. Wildan. Oh Wildan. Wildan. Tadi dia ngomongin. Ada yang dipikirin ya tentang Wildan? Ada saya. Saya punya banyak keresahan tentang abon. Oh gitu. Karena istri saya pernah waktu itu beli abon Mhm. yang datang orang timur. Wow. Kurang huruf A. Itu Ambon. Oh iya kurang huruf F. Kenapa jadi huruf A? Itu Jadi Ambon, bonnya itu doang. Ambon itu. Iya bener juga ya. Nggak, tadi si Wildan ceweknya beli abon 2 kilo. Iya banyak banget. Kamu biasanya beli abon juga buat pacar kamu? Enggak sih. Kamu beli apa? Aku sih biasanya nyukurin jenggot aja. Seriusan? Iya. Jenggot yang mana tuh? Jenggot yang mirip abon. Wah. Mantap. Yes. Ini komik selanjutnya. Komik selanjutnya nih kenapa tadi gua bridgingnya ke mitos atau fakta? Mm-mm. Soalnya bapak-bapak yang ini suka banget ngomongin mitos yang beredar di masyarakat. Berarti dia dikenal dengan bapak-bapak mitos Indonesia. Iya, bisa jadi. Kita Iya. bikin paguyubannya sekarang. Boleh, nanti kita kumpulin orang-orang yang percaya dengan ilmu-ilmu Betul. gaib. Di gaib kan tadi mitos ya. Oh iya, Ya, mitos HP-nya Mas terlimbat. Wow, bisa kali iklannya masuk sini ya. Dan langsung aja kita. Langsung aja. Gimana? Boleh? Iya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Syahril Syahril Alam. Ada 2 tipe orang makan bubur. Yang pertama tipe yang diaduk, 2 tipe yang nggak diaduk. Gua tipe yang nggak makan bubur. Gua makan nasi uduk, diaduk sampai jadi bubur. Kenalin, nama gua Alam. Gua ini kerja di salah satu sekolah di BSD, sekolah Islam tuh, sekolahan anak orang kaya. Bayaran sebulannya aja cukup buat beli 100 keping Sidi Wali. Cuma buat apaan ya kan? Di rumah masih ada 20. Dan gue ini kerja sebagai videographer. Sebagai videographer gitu. Udah jelas sekolahan anak orang kaya. Dan gue ini karena kerja di sekolah Islam gitu, dipanggilnya Ustadz. Dipanggil Ustadz, beban. Padahal gue bukan lulusan Mesir. Lulusan sekolah negeri gue. Dan dipanggil Ustadz. Gue dipanggil Ustadz. Pas gue cari tuh Ustadz di kamus bahasa Indonesia itu artinya tenaga pendidik, guru gitu. Gua bukan guru, gua kan videographer. Mau ngajarin apaan gua? Tripod baris. Mana ada pemimpinnya lagi. Dan kalau dipanggil Ustadz tuh beban banget gitu. Kenapa gua bilang beban? Gua takutnya disuruh mimpin sholat, baca doa, sama nyembuhin orang kesurupan. Kalau beneran gimana coba? Ada orang kesurupan, gua yang dipanggil. Pas gua datang orangnya diem aja begini nih. Pas gua lihat, ya bener kesurupan tiang listrik. Gua taunya dari mana? Pas gua giniin, bunyi tung. Bunyinya banyak, ada maling. Dan tuh kesurupan setan tuh, kesurupan setan apaan ya? Setan budek kali ya. Cuma kalau setan budek gimana nyembuhinnya ya? Dibacain doa nggak bisa. Dan tapi gue sebenarnya nggak percaya gitu sama setan-setan gini. Itu cuma mitos-mitos doang menurut gue ya kan. Kalau mitos nggak perlu dipercaya, cuma emang kadang-kadang bikin penasaran doang ya kan. Dan ada mitos yang pernah yang gue alamin gitu. Gue udah punya anak. Anak gue tuh masih kecil, gue gendong-gendong, sering gue gendong gini nih. Set. Anaknya, terus ada yang bilang, Bang, anaknya digendong mulu nggak takut bau tangan? Lah, kenapa takut bau tangan? Itu nanti bau tangan bang anaknya. Lah, gue lihat tuh tangan gue nggak bau. Terus orangnya bilang, Bang anaknya jatuh. Oh iya. Gara-gara mitos itu seminggu gue nggak gendong anak gue. Di rumah sakit gara-gara tadi jatuh ya. Emang kadang-kadang mitos itu ngeselin gitu. Tapi ada yang lebih ngeselin lagi. Pedagang barbel tau gak lo? Pedagang barbel tau kan? Pedagang barbel yang udah ada ukurannya tuh. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ya kan? Soalnya gue pernah mau beli. Bang, beli barbelnya bang. Berapaan? Sekilonya goceng. Lah barbel diecer kata gue nih. Ya udah beli setengah dah. Dan kalau ada lagi yang lebih ngeselin lagi, gue abis beli barbel, gue mau beli pisang.
ke pasar gue beli pisang naik motor. Tukang pisangnya gue tanya, bang ada pisang Lampung nggak bang? Wah belum sampai, belum ada nih pisang Lampungnya. Kalau pisang Medan ada bang? Ya dari Lampung aja belum sampai apalagi dari Medan. Jauhan. Dan gue ini udah punya anak gitu, gue udah punya anak. Anak gue umurnya sekarang 3 tahun, udah mulai sering gangguin orang tuanya tuh. Gue tuh kalau punya anak tuh ribetnya kalau pas lagi mau main game gitu. Gue seneng banget game bola, tapi gara-gara anak gue sering gangguin jadi nggak fokus gue mainnya ya kan. Yang harusnya pakai formasi bertahan, malah pakai formasi JKT48. Yang tadinya mau pakai formasi parkir bus, nggak jadi parkir. Dan emang kadang-kadang ngeselin. Tapi ada juga yang lebih ngeselin lagi kalau menurut gua. Yang lebih ngeselin lagi itu ibu-ibu di kondangan, tau gak lu? Ibu-ibu di kondangan tuh ngeselin. Karena kalau ibu-ibu di kondangan, pernah nggak lu lagi makan nih ke kondangan, ibu-ibu ngomong di belakang, ya rendangnya alot. Temennya nyautin, iya nih sopnya kuah doang. Maksud gua kalau lu tahu sopnya kuah doang, ya pakai rendang dong. Temen lu pakai rendang tuh tadi. Ibu-ibu tuh nggak peduli dekor bagus, make up bagus, biduan joget sampai lecet, nggak peduli. Yang peduli makanan mulu. Nggak peduli tuh dekornya alot, nggak peduli. Biduannya kuah doang, nggak peduli. Kalau lu tahu biduannya kuah doang, ya pakai rendang dong. Udah gitu ya, nama gua Alan. Sudah tadi penampilan dari Syahril Alan, tepuk tangan. Sangat-sangat lucu ya. Banget, dari Banget. awal sampai akhir banyak banget titik ketawanya. Iya. Tapi kayaknya kalau Syahril Alam ini tipe-tipe orang yang nggak bisa ke Amerika. Kenapa tuh? Soalnya kalau misalkan dia kondangan, terus misalkan di Amerika ada rendang, terus ibu-ibunya bilang, ih rendangnya a lot, Ya, itu gimana? Kan? alot. Iya. Dia juga nggak bisa ke Amerika. Kenapa? Karena istrinya Rini, jadi harus Amerini. Wow. Begitu saja ya. Jok-jok Gak hari ini. sekalian Ame Dian, Ame Tania, Ame lainnya. Iya boleh pokoknya. Dan dia juga tadi katanya ngomongin anaknya. Betul. Saya juga punya anak. Wow. Saya juga kalau misalnya main PS, saya juga nggak mau digangguin sama anak saya. Kenapa? Makanya saya kalau lagi main PS harus fokus. Anak saya titipin tempat mertua. Biar mertua saya yang pusing. Aduh, kasihan banget. Tapi kalau lagi sekarang-sekarang ini jangan sering-sering lah main PS. Kenapa tuh emang? Karena takut diajak ribut. Sama. Yang lagi masuk ke penjara sih. Dan Ini langsung komik selanjutnya. oh langsung aja nih. Ini dari India. Dari India import ke sini Import. khusus buat e-channel. E-channel. Pokoknya e-channel ini adalah menampilkan komik-komik yang sangat-sangat berkualitas. Kemarin udah ada Afgan. Iya benar. Dia dari Palestina tapi. Jadi gak yakin kalau yang ini dari India beneran. Ini Dimas namanya. Oh namanya Dia Dimas. dari India. Dari Dia namanya aja nggak ada India-Indianya. nggak ada. Cuman katanya dia namanya Dimas Han. Wow. Hanya Hansip. Langsung aja gimana? Langsung kalau saja kita beri tepuk begini? tangan yang meriah untuk Dimas. Gue mau belajar alfabet dulu ya. I, B, C, D, E, channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Dimas Sangin dan gue ini gemuk ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat gitu. Gue gemuk, tapi itu sekarang di tahun 2022. Kalau dulu 25 tahun yang lalu tuh gue sempet kecil ya, sekecil sperma kebau gitu. Dan berat gue sekarang 130 kilometer ya, enggak ya? 130 kilogram teman-teman. Tapi gue udah berdamai aja gitu sama berat badan gue yang sekarang. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang gemuk juga ya, ketika ngelihat timbangan itu, ketika lihat timbangan itu mungkin musuhan gitu, atau sampai mau di unfollow gitu ya. Dan karena berat badan gue yang sekarang ini, gue jadi kayak rentan sakit gitu. Gue jadi kayak rentan sakit dan rada capek lah. Akhirnya gue memutuskan untuk konsul ke dokter obesitas. Nah ini dokter, saban hari ketemu orang-orang gembrot. Pas nyampe sana bukannya gue dapat nasihat, gue malah takut-takutin gitu. Jadi pas gue buka pintu, set,
Bah, wah. Gitu ya, enggak ya? Maksudnya gue takut-takutin nih, pas gue masuk, datang ke mejanya, dokternya suruh gue duduk, dokter ngecek akhirnya. Kenapa dok? Tombel kamu indah. Enggak ya? Ya pokoknya gitulah. Enggak, dokternya takut-takutin gue gitu. Dia bilang, ini serius umur kamu segini? Serius dok? Ini dengan berat badan kamu yang segini dan umur kamu masih muda, seharusnya kamu udah meninggal. Dalam hati gue shock dong, gue marah. Soalnya seorang dokter tuh nggak pantas ngomong kayak gitu kan. Tapi ya udah gue legowo lah. Tapi ini bayangin kalau dia ngomongnya sama orang lain. Umaga misal. Itu pasti dokternya abis tuh. Dicemilin ya. Dan ya, akhirnya gue tanya lagi sama dokternya. Dok, tapi kok sekarang saya masih hidup ya? Nah itu dia yang saya salut sama kamu. Di belakang udah ada 3 gembrot yang mati. Kita gotong yuk. Akhirnya gue gotong nih bareng ya. Dan ya akhirnya gue gotong. Enggak ya, gue gak gotong ya. Akhirnya udah tuh akhirnya dengan berat badan gue sekali ini, gue juga temen-temen gue hampir susah cari kerja loh. Gue pernah ngelamar kerja jadi reporter, tapi gagal. HR-nya bilang kayak gini, HR-nya bilang, ini kamu teknik wawancara bagus, teknik announcer juga lumayan, tapi mohon maaf banget, kita belum terima orang gemuk. Perhatiin kalimatnya, kita belum terima orang gemuk. Berarti suatu hari nanti bakal ada orang gembrot yang diterima. Ricky C misal. Ya siapa tahu gue kan bisa aja dong Ricky C ngelamar jadi reporter, terus dia ngeliput lah kan di bencana alam gaib ya, enggak ya. Dan juga faktor gue gemuk ini selain sakit tadi, kecapean, ini juga berpengaruh ke kesehatan mental gue gitu. Gue jadi kayak yang gampang sensitif sama suka nangis aja gitu. Terutama kalau gue lagi nonton film-film India gitu. Ya gue suka nonton film India teman-teman. Gue suka nonton film India. Tapi waktu gue kuliah, setiap kali gue mau ngobrol atau nyinggung tentang India, itu gue kayak di underestimate kan sama teman-teman gue. Bahkan gue sampai yang susah nyari temen gitu karena keindian gue ini. Kalah sama wibu. Maksud gue sama-sama bau bawang gitu. Wibu kalau datang ke event Jepangan tuh pasti bau bawang gitu. India juga sih, cuma di udel ya. Pokoknya gitu sama-sama bau bawang. Kalau di Jepangan pasti bau bawang dari Tokyo, kalau India kan bawang Bombay gitu ya. Dan akhirnya di kampus gue berteman sama ya selendang warna-warni, pepohonan, jargitsing ya, 2, 3 ya. Dan kayaknya udah mau 5 menit, jadi cukup sekian tambah panjang lebar, biarlah yang panjang itu urusan teman-teman dan keluarga ya. Dan yang lebar urusan perut saya. Terima kasih gue Dimas Amami. Mantap sekali Dimas. Tepuk tangan teman-teman. Jadi inget film Kucu-Kucu Hotahe gitu. Iya, saya kira tadi dia dari India, ternyata dari Ciledug. Bohong, jangan percaya. Palsu ya, palsu. Jangan percaya, Dimas tidak dari India dia. Iya, cuma tai lalatnya emang mirip orang India. Iya, cuman gendut. Jangan gitu. Tapi emang iya. Nggak, tapi Dimas tadi ngomongin India, saya kira bakal nyanyi. Iya, apalagi ada lagu India Iya. ngomongin tentang gue. Gimana? Boleh tuh dia, semuanya joget. Boleh Anjana. Hayo, hey. Dimas bantuin dong, gue gak bisa bahasa India. Iya. Dah, gitu aja. Respect dong, tepuk tangan Iya, gitu. tepuk tangan. Udah goyang-goyang loh ini. Buat memecahkan suasana malam hari ini. Iya. Tapi jangan percaya Dimas dari Ciledug. Tetep. Karena dia adalah orang Garut. Nah, Bukan. bukan. Oh, bukan. Yang satu ini. Yang nanti bakalan perform. Iya. Tapi Ini kalau- yang saya bilang tadi dari kompetisi TV sebelah. Iya, hampir aja disebutin ya. Suka. Bukan Siti. Bukan. Oke. Karena kalau Siti tidak ada Badriahnya. Nanti jadi joget lagi Iya. takutnya. Ini adalah Siapakah ini? Oh, dijamin kualitasnya, teman-teman.
Iya, karena dia udah capek-capek kesini ngerantau. Iya, dia merelakan waktunya untuk e-channel TV terbaik di Indonesia. Mantap, 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 Walaupun mantap. siarannya masih Jabodetabek. Iya, bisa kali sampai 50 episode. Tepuk tangan yang meriah untuk Ardi dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenalin, gue Ardi, gue dari Garut. Gue ngerantau ke sini rela-rela nih buat e-channel. Gue sampai ke sini karena dibayar. Kalau nggak ada mah nggak mau. Ya gue perantauan teman-teman, dan kalau ngomongin Ramadan kayak sekarang ini ya, gue tuh jujur ya, gue tuh kangen banget sama keluarga gue gitu. Gue suka inget keluarga, terutama sama bapak gue. Karena bapak gue tuh kalau bulan Ramadan dia jarang puasa. Makanya lagu Bimbo yang ada anak bertanya pada bapaknya, tau ya? Itu nggak berlaku di keluarga gue. Gitu. Misalkan gue tanya bapak gue, gitu, "Pah, buat apa sih kita berlapar-lapar puasa?" "Ya buat apa? Makan lah," katanya. Makan akhirnya. Tapi itu dulu teman-teman. Alhamdulillah sekarang bapak gue udah rajin puasa. Katanya. Rajin. Jadi dulu itu bapak gue tuh puasa tuh di rumah doang. Di luar rumah dia nggak puasa. Jadi di depan emak gue puasa, di belakang emak gue makan nasi padang. Bapak gue tuh. Parah banget bapak gue. Ya tapi itu dulu teman-teman. Jadi awal pertama gue tahu bapak gue nggak puasa itu pada saat gue SMP. Jadi bapak gue kan tukang ojek. Pangkalan ojeknya itu deket sekolah gue. Deket banget. Jadi begitu gue pulang sekolah, gue ngelihat bapak gue di pangkalan ojek lagi ngerokok camcu. Enak banget ya, cus ngerokok. Terus dia ngelihat gue. Begitu dia ngelihat gue, rokoknya langsung dibuang. Udah pendek soalnya panas. Udah sih. Buang ya buang. Terus dia nyamperin gue. Dia nggak ngomong apa-apa. Terus dia ngasih gue duit 20.000. Dalam hati gue, oh gini cara main lu. Gue tanya aja, "Pak, ini uang buat apaan, Pak?" "Maafin Bapak ya, Di. Tolong beliin Bapak rokok dong." Habis rokok Bapak kan. Beli rokok gue. Dan gue nggak ngelaporin hal ini ke emak gue. Bukan karena gue takut sama bapak gue, itu udah jelas. Tapi gue nggak mau kalau emak gue tahu, terus mereka berantem. Kalau mereka berantem terus cerai gimana? Masa iya gue jadi anak broken home cuman gara-gara bapak gue nggak puasa? Itu ditanya orang juga nggak enak kan? Di orang tua lu cerai gara-gara apa? Gara-gara rokok camcu. Parah. Tapi biar bagaimanapun dia tetap bapak gue tetap bangga sama dia. Karena pas masih kecil kalau bulan puasa bapak gue tuh suka ngasih reward ke gue. Jadi 1 minggu sebelum lebaran tuh biasanya ditanya, "Di, tahun ini kamu puasa tamat nggak?" "Tamat Pak, insya Allah." "Ya udah kamu pengen apa?" "Pengen Tamiya," dibeliin. Nah terakhir gue digituin kelas 6 SD tuh, digituin juga gue. 1 minggu sebelum lebaran kan. "Di, tahun ini kamu puasa tamat nggak?" "Tamat lah Pak, insya Allah." "Ya udah kalau kamu tamat kamu pengen apa?" "Abi pengen jadi Spider-Man." Jadi Spider-Man? Mie ayam sono enak tuh, makan yuk. Makan. Batal gue akhirnya. Aduh, gagal gue jadi Spider-Man, gagal. Kepikiran sampai sekarang gue nih, sekarang jadi komika nggak jelas gini. Aturan udah gue bisa begini-begini nih. Kacau. Tapi yang momen yang paling sedih tuh kalau pas lagi lebaran tuh momen paling sedih banget. Apalagi pada saat kita pulang dari sholat id kan. Kita sholat id pulang ya kan. Terus sungkem sama orang tua. Gue SMA tuh kalau pulang dari sholat id gitu sungkem sama bapak gue tuh suka meluk gue sambil nangis gitu. Dia bilang kayak, "Di, kamu sekolah yang rajin. Jangan kayak bapak cuman lulusan SD, sekarang cuman jadi tukang ojek. Kamu harus bisa jadi orang sukses ya." Ya Allah. Itu di hati gue kayak, gue juga tahu kali. Siapa yang mau jadi kayak lu? Pede banget lu. Tapi jujur ya, bulan Ramadan gue udah lama gak di kampung dan gue tuh kangen suasana kampung di bulan Ramadan gitu. Apalagi gue orang Garut, orang Sunda.
Orang Sunda tuh kan ramah-ramah ya. Apalagi bulan Ramadan, tingkat keramahannya tuh naik 30% kan. Bener, ramah-ramah. Bahkan saking ramahnya orang Sunda, gue pernah naik motor malam-malam dalam keadaan ngantuk di Garut. Jadi gue naik motor dalam keadaan ngantuk. Karena gue ngantuk, gue nggak sengaja nabrak tukang somai yang pakai sepeda. Dan yang bikin gue kaget, tukang somainya nggak marah, mati. Tapi dalam keadaan senyum dia. Gue tetap ramah nih kata gue. Wah, husnul khotimah nih, cabut gue. Tapi yang bikin gue kaget, besoknya gue ketemu tukang somai yang sama. Wah, ternyata gue seujun, ternyata tukang somainya nggak mati. Mati itu cuman punchline. Gue tidak bunuh orang, enggak. Thank you, gue. Yeay, tadi tepuk tangannya meriah buat Ardi Ramdhani tadi, lucu sekali. Mantap, gak sia-sia ya kan? Iya. Udah masuk TV sebelah, pas masuk TV sini lebih oke lagi. Lebih maksudnya. lucu lagi. Iya, dengan pastinya yang fresh banget. Fresh ya. banget tadi materinya itu. Dan belum pernah didengar dimanapun. Iya. Cuman ada di acara Faedi. Masih dipakai yang kemarin. Faedi. Fake comedy. Fake comedy. Kita singkat jadi Faedi. Iya. Dan tadi itu Ardi ngomongin soal satset. Dari Garut dia, Dari perantauan. Terus dia ngomongin Maksudnya puasa. begini, Spider-Man. Iya. Katanya gara-gara masa kecilnya Iya. minta dia pengen jadi Spider-Man. Cuman nggak dikasih, Iya, malah kasihan diajakin ke warung mie ayam. Dan tadi tapi penampilan terakhir ya. Penampilan terakhir. Dari acara Fake Comedy hari ini. Dan pokoknya kita bakalan ngadain acara ini dengan komik-komik yang keren. Tentunya hanya di E-Channel. Fake Comedy bukan komedi biasa. Selebeu. Saya Raka. Dian. Pamit undur diri. Bye-bye. Welcome to Fake Comedy, bukan komedi biasa. Selebeu. Hanya di E-Channel. Tepuk tangan. Bagus sekali kita ada lagi di sini. Yes, hari ini hari yang pastinya berbahagia. Berbahagia. Buat teman-teman kita di sini karena banyak cowok-cowok yang pakai baju pink. Betul. Dan kita kembali lagi menghibur pemirsa E-Channel di rumah. Yes. Channel nomor 1 di Indonesia. Mantap. Tapi itu di rumah saya saja. Soalnya siarannya kan belum nyampe se-Indonesia Belum, ya. belum Tapi kita nyampe. doain sama-sama semoga seluruh Indonesia bisa menikmati Amin. acara ini pastinya. Kita akan menampilkan beberapa komik yang sudah saya bawa dan saya siapkan. Seperti biasa teman-teman saya ini orang yang sangat lucu-lucu, kocak-kocak dan ngakak. Bawanya bakal ini banget dah, malam ini bakal dar. Iya, tapi sebelumnya kita belum memperkenalkan diri nih Bang. Belum. Iya, makanya. Kamu siapa namanya? Hah, masa lupa sih? Aku sih ingat. Padahal kan di namaku ada kamu. Ah, beneran nih? Beneran, kamu inget nggak aku Dian? Ingat. Dian apa? Belum apa-apa udah disensor. Tapi yang pasti Apa tuh? di antara cowok-cowok di sini cuma kamu yang paling ganteng. Sampai bunyi loh kayaknya beneran ini. Aduh. Kamu nggak ada gombalan. Udah yang utang 80 juta, cerai gua ini. 80 juta nyampe ke seluruh Indonesia ya? Iya, saya juga ada. Apa tuh? Gombalan buat kamu. Wah, Ini gombalan yang sangat-sangat saya siapkan di rumah. ini ngomong-ngomong jangan ada yang storyin buat bininya Bang Raka. Kalau di Dian- TV nggak apa-apa. Dian anak Kalau satu. story jangan. Dian anak satu. Kamu anak satu kan?
Iya betul. Kok tahu? Tahu lah, karena kita akan selalu bersatu. Tepuk tangan dulu dong. Biar aku terpesonanya nggak sendirian. Gombal aja. Tapi ngomong-ngomong nih, Ha-ha. ada banyak banget peserta yang udah nungguin kita dari tadi. Bang. Ada, dia ada beberapa orang hari ini. Iya. Siapa aja pesertanya? Ada 4 Bukan orang. peserta dong, komika. Oh iya. Ini komik-komik yang udah jam terbangnya sangat-sangat tinggi. Wow. Dia sudah pernah stand up di mana aja? Namanya ada Bang Lion, nggak Bangkrut. Kok dia terbang tinggi? Enggak, dia emang ini udah melanglang buana dia. Udah sering ikut lomba sama seperti kemarin-kemarin. Teman-teman saya ini sangat lucu-lucu. Yang pertama itu ada Yusuf. Woi, tepuk tangan dong buat Yusuf. Ini teman saya dari pesantren. Ada yang kedua ada Dado. Dado, mantap. Ini adalah reinkarnasi Bing Slamet. Iya sama sih. Sama, mirip dia. Mirip. Tadi saya Tapi sebelum yang lainnya beda semua. Iya, tadi saya sebelum ini saya ngobrol sama dia, saya suruh cukur dulu. Apanya? Ketutupan mukanya sama rambut. Jadinya cukurin aja. Iya, ya. terus yang ketiga ada siapa? Yang ketiga ada David. Wih, David. Ini nama yang cukup terkenal. Terkenal. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri. Terkenal, ini David terkenal. Ini Beckham. teman saya juga ini. David Beckham. David Beckham. Beckham dia, tapi bukan yang Beckham. Banyak bulat-bulat Iya, ya, Bang, banyak. ya. Terus ada yang terakhir siapa? Yang terakhir ada Sandi Bandot. Oh, ada Waduh. bandotnya ya. Ini nih. Banget dari namanya aja udah Ini lucu. idola saya ini. Kita langsung ke panggil komik yang pertama. Oke. Ini teman saya tadi yang dari pesantren. Mhm. Orangnya sangat tampan, Oh, serius. ganteng ini. Ini orangnya sangat ganteng Emang dan ada di sini yang lebih ganteng dari Bang Raka? nggak ada sih. Gua doang yang ganteng mah. Ini mah gantengnya bohong-bohongan. Oh gitu. Dia ganteng adalah gangguan telinga. Wow, tapi nggak apa-apa, yang penting walaupun telinganya kenapa-napa, yang penting dia bisa stand up. Stand up. Dan dia jadi anak pesantren tadi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yusuf Barudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin yang belum kenal, nama gue Yusuf. Gak pakai Mansur. Gak pakai S juga. Ya, dan nama gue Yusuf Barudin ya. Dan gue ini lulusan salah satu pesantren modern di daerah Parung. Ini kalau teman-teman mau ke arah Puncak Bogor, dari arah Pasar Parung tuh pasti ngelewatin pesantren gue gitu. Berdiri tegak menyongsong matahari. Enggak ya. Dan biasanya tuh kalau sekolah atau pesantren-pesantren tuh enak gitu, banyak yang terkenal. Kayak yang lagi viral-viral tuh kayak sekolah Bijer gitu. Ya kalau di tok-tok terkenal akan tawurannya. Ya kalau di sekolah gue tuh terkenal akan PSK-nya. Sate kiloan ya? Enggak ya. PSK tuh pekerja seks komersial ya teman-teman ya. Dan di sana tuh PSK-nya banyak variannya gitu. Iya, dari yang pakaiannya terbuka, semi tertutup, sampai yang tertutup tuh pakai cadar. Nah itu jangan ditawar ya. Itu ustazah gue lagi nyari santriwati kabur. Iya. Dan pesantren kadang kalau gue suka main tuh kalau lulus dari pesantren tuh gue suka main ke rumah temen gue. Dan biasanya tuh kalau kita main ke rumah temen kita, ada orang tua yang suka iseng nanya gitu. Ya kan, kayak banyak nih temen gue juga datang kayak lulusan pesantren juga sering gitu iseng ditanya, kamu lulusan pesantren? Iya. Pondok mana? Pondok Labu pak. Apa di sana yang terkenal? Ngajinya pak. Dengan sombongnya dia dengan sombongnya gitu menunjukkan keahlian ngajinya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau tajwidnya keluar semua tuh. Iya. Temen gue yang lain juga ditanya gitu, kamu di sana lulusan pesantren juga? Iya. Pondok mana? Pondok Ungu. Terong semua? Enggak, bukan pak. Enggak. Ini pak, yang di sana apa yang terkenal? Di sana ini pak bahasanya. Wih, dengan temen gue nggak mau kalah sama temen gue yang sebelumnya ya kan. Dia nunjukin aus sorofnya. Babi bubat buban bani babna minal mubni bani an bani a. Ya kan giliran gue nih ya kan, karena pesantren gue yang terkenal akan PSK-nya gitu. Pas ditanya kamu lulusan mana? Pondok Pesantren Darul Mutakin. Di mana itu? Di Parung pak, pinggir jalan. Apa yang terkenal di sana? PSK-nya pak. Terus karena gue nggak mau kalah sama temen gue yang lain kan, gue bawa daftar harganya nih pak. Kebetulan ada nih short time, long time gitu kan, ada semua harganya lengkap pak. Dan gue belum lama ya teman-teman gue datang ke nikahan mantan gue. Dan karena gue mau datang ke nikahan mantan gue nih karena mantan gue yang paling berkesan gitu.
Iya, karena dia doang pas waktu pacaran, dari sekian banyaknya mantan gue, dia doang yang waktu pacaran mau ngupasin buah naga. Karena yang lain takut tangannya merah. Pas gue datang ke nikahan mantan gue beraniin diri gitu, gue akhirnya salaman sama mantan gue. Gue salaman sama suaminya, gue salaman juga sama ibunya. Habis saliman gue diangkat, dibangun, dipeluk, dicium, ditimang-timang. Dan gue tuh, ini tuh kalau biasanya di video-video viral gitu di Instagram atau TikTok tuh ini jadi hal yang sedih gitu. Di gua enggak gitu. Karena rasanya banget ya. Iya, karena emaknya ini kayak masih cantik banget tuh. Kalau di perumpamaan tuh kalau artis kayak Celin, tau Celin ya? Yang sering main di klinik Pancoran tuh, yang sama Marcel ya kan? Yang sering dicium-cium juga tuh. Nah, jadi tuh pas emaknya nyium tuh masih ada pipinya Marcel tuh nempel tuh. Dan gue tuh keselnya sama dia gitu. Dia ninggalin gua dengan nikah sama orang lain tuh buat cowok yang biasa aja gitu. Iya, keren-kerenan gua, soleh-solehan gua. Kurang apa gua? Pesantren 6 tahun ya kan. Bisa ngaji, mimpin tahlil, mimpin doa, mimpin berang badar juga ayo. Sedangkan cowoknya dia nih, yang suaminya dia yang sekarang cuma lulusan STM, jurusan pelistrikan, yang rentan banget mati kesetrum kabrol bulat. Iya. Lagi dia nikah ya. Kalau gue menikah bisa keren gitu, ngundang Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Haji, banyak dah. Dia mau siapa sih mau diundang? Paling Pikachu. Tapi gue respect sama suaminya ya kan, keren, bisa ngadain acara sekeren itu gitu, bertakjub PLN gitu. Iya tuh listrik semua tuh di sekitaran tendanya tuh kan. Iya, gue masuk gitu kan, souvenirnya Tespen. Ya kan, gue keliling lagi ke prasmanannya, belut listrik. Hiburannya, biduannya Zeus. Itu di bawah tuh yang nyawer, bocah-bocah selot tuh, bang, sawer bang. Enggak ya? Itu bohong. Dan ya gue respect ya, karena gue belum tentu bisa kayak dia gitu kan. Karena gue cuma lulus sampai pesantren yang sekarang ini masih nganggur gitu. Apa paling yang bisa gue sajikan gitu, bertakjub apa, Isra Miraj kan gak mungkin kan. Kayak datang souvenirnya Ikro 1. Terus prasmanannya apa, nasi, lauknya ceramah ustadz kan gak mungkin. Biduannya siapa, juara 1 lomba ajan. Dan tapi gue bisa berbangga diri gitu kalau misalkan gue jadi nikah. Kalau gue berpergian sama istri gue, mantan gue jadi istri gue gitu semisal. Itu keren gitu kalau gue mah ada di motor gue, biasanya tuh di kilometer motor tuh ada tulisan Bismillah. Di plat belakang gue ada tulisan La ilaha illallah. Lah kalau suaminya dia yang sekarang apa? Tanggal lipat. Ya kan takut ada callingan gitu. Dan gue belum, setelah gue datang ke nikahan mantan gue banyak pikiran gitu. Gue berdiam diri, akhirnya gue terkena penyakit. Iya, gue terkena penyakit kulit gitu kan. Gue dijauhi, gue diasingkan dari tempat tinggal gue. Katanya yang terkena penyakit kulit itu Nabi Ayub, bukan Nabi Yusuf. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu sekali, tepuk tangan buat Yusuf. Gak nyesel ya tiap malam dandan ngeliat cowok selain ganteng tapi lucu juga. Dan alim dia tadi katanya. Aduh kan bisa begitu dia ngajinya tadi ya. Saya mah nggak bisa saya. Iya, tapi tadinya aku pikir tuh yang kayak mana duitnya, dari mana? Ternyata bukan Yusuf yang itu ya. Oh, itu beda itu. Iya, beda. Itu mah Usup Manjur. Beda Yusuf, teman-teman. Itu Usup Manjur itu. Tadi ngobrolin soal pesantren ya? Iya, sama PSK dia. Pesek. Saya dong kalau pesek. Iya. Tadi juga dia ngomongin datang ke nikahan mantannya. Betul. Karena biasanya kalau misalnya kita datang ke nikahan orang, itu yang pertama dilihat tuh kalau saya tuh souvenir. Oh gitu. Iya, dulu kemarin ada artis nikah, Atta dan Aurel menikah. Ih, ya Allah. Itu mahal bener souvenirnya. Dan itu tuh mewah banget. Iya. Isinya tuh ada tumbler mewah, parfum mahal, sama SKCK. Ada diselipin emang sengaja buat dia gitu. Ya, dan itu tuh nggak cuma satu, digabungin dijadiin satu kotak. Banyak banget. Banyak. Satu kotaknya itu harganya 2 juta rupiah.
Astagfirullahaladzim, Ya gede Allah, banget. satu souvenir Atta itu setara sama UMR Cirebon. Iya juga ya. Iya juga ya. Mahal banget Ya loh itu. Allah, mahal Makanya kalau misalnya kemarin Atta souvenirnya diganti sama kuli-kuli Cirebon, bisa itu. Bisa. Iya. Orang bawa pulang. Kapan lagi kan datang ke nikahan orang pulang-pulang bawa kuli? Cuma mungkin mikirnya gini, takut badannya coklat-coklat. Iya. Datang ke rumah, direnov rumahnya kan. Wah. Bagus dah pokoknya tuh Atta tuh kemarin Sayangnya ya. nggak diundang kita ya bang. Iya, yang diundang Pak Jokowi kemarin. Iya. Dan itu banyak yang komplain. Kenapa? Katanya kok bisa-bisanya ya Bapak Jokowi datang ke nikahan Atta di saat pandemi? Oh iya pas. Ya banget. bisa diundang. Dia. Karena kalau nggak diundang, dia nggak datang ke nikahannya Atta, datang ke nikahannya mantan Yusuf. Datang ke sana dia. Iya. Langsung aja ini komik kedua. Yes. Ini teman saya juga. Ganteng juga nih. Ganteng juga, badannya berotot. Wow, berapa besar ototnya? Ototnya ada 8 dia. Wow. Lap. Segede ini motor. Motor pokoknya. Dia pokoknya ini dado ini ada panjangannya. Apa itu? D, ayo kamu. Ya. Aduh, D lagi. D. Dadanya A. rata. Nah, ntar harusnya A dulu ya. Oh iya makanya. A. A. A doang. Iya. Aku yang pengen ini mah. Nggak Langsung aja beri tepuk tangan yang meriah. Ntar dulu, dia maunya belum nggak apa-apa. DO itu artinya. Oh gitu. Yaudah, kita lihat orang yang di Deo kali ini ada siapa? Dado, si tukang ojol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalin, nama gue Dado, umur gue 18 tahun. Dan gue ini baru lulus ya teman-teman. Tapi gue ini udah mulai kerja sejak usia gue masih 15 tahun. Dan di mana pada saat itu teman-teman gue pada sibuk nongkrong, gue mah udah sibuk meeting sama klien. Dan alasan kenapa gue udah mulai kerja sejak usia gue masih muda, karena gue ini udah dibikinin akun ojol sama bokap gue. Padahal ya kan, cita-cita gue ini pengen jadi pegulat. Karena dulu kakek gue sering banget ngelatih gue silat. Kakek gue berharap gue bisa jadi kayak Iko Uwais. Tapi pas gue udah gede, gue malah lebih mirip Ricky Isi. Dan jujur ya, gue ini sekarang udah ngerasa capek banget gitu buat kerja. Karena gue ini udah mulai kerja sejak usia gue masih muda gitu. Kadang gue suka kepikiran gitu, gue pengen pensiun dini. Tapi karena ojol ini bukan pekerjaan yang gue suka, gue jadi males-malesan gitu gue ngojeknya. Sekalinya gue ngojek dan hasilnya lumayan, besoknya tuh gue mulai nyantai, mulai hedon, apa aja bisa gue beli. Contoh, ada tukang bakso lewat, gue beli. Ada tukang nasi goreng lewat, gue beli. Bahkan ada anak kecil Batak lewat, gue beli. Iya gitu. Dan badan gue ini gemuk ya teman-teman. Dan perut gue ini gemuk, bukan berarti hidup gue itu seneng gitu. Ini perut gue buncit, kalau dibelah isinya cuma pengalaman kerja bang. Sama dua orang pabrik buruh gitu. Ya sekian, nama gue Dado, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dado. Mantap. Tampilannya luar biasa. Luar biasa sekali tadi, ada dia seorang pegulat dan hampir ngebunuh satu orang. Serem juga ya. Tapi ngomong-ngomong kayaknya cuma dia satu-satunya ojol yang gak ada hujan langsung basah. Basah, iya. Memang orangnya habis makan makanan pedas. Tiap saat kepedesan Iya. ya. Tapi tadi bagus Dado, bagus. Bagus banget. Dia emang ceritanya jujur. Iya, dan dia masih 18 tahun. 18 tahun. Banget. Masih baru selesai Sweet 17. Iya juga ya. Iya juga sih. Baru kelar Sweet 17 dia. Tapi sweetnya udah gak nyisa-nyisa. Iya, udah gak ada sweet-sweetnya. Jadinya hot gitu ya maksudnya ya. Tadi dia juga tadi ngebahas, katanya dia tuh pengen, sebenarnya cita-citanya pengen jadi pegulat. Iya. Cuman bapaknya nggak ngedukung. Kasian banget. Iya, karena bapaknya lebih setuju dia jadi ojol. Kenapa? Makanya pendidikan nggak penting, yang penting ngojek. Iya bener. Cuan ya. Iya. jadinya. Ini ada komik selanjutnya. Iya, kita harus panggilin juga. Ini adalah orang timur. Ah, serius? Timur dia. Tapi dari namanya nih western banget. Iya, dia yang tadi kayak Beckham kan. Ini langsung aja, Langsung aja. beri tepuk tangan yang meriah untuk David.
Selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya. Nama saya David Da Costa. Dan nyandang nama Da Costa itu beban. Karena ekspektasi orang sebelum melihat saya baru dengar nama itu pasti tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi kalau dengar nama saya itu pasti pikirannya putih, ganteng. Pas waktu orang-orang melihat saya, ekspektasi jatuh. Tukang pukul, mata elang, suara merdu. Saya kasih tahu ya, di timur sana nama-nama seperti ini yang bakal kalian temui. Tidak mungkin kalian ke timur sana, ketemu orang paras macam muka saya pasti tanya, kakak bernama siapa? Asep Kang. Tidak mungkin. Kecuali ada orang timur nikah sama orang Cianjur, namanya Asep Da Costa. Itu bisa tuh. Masih aneh tapi biar sudah. Iya, nama-nama di timur itu memang aneh sekali. Emang kebawa dari zaman Belanda, zaman Portugis dulu. Coba kau tengok ya, Mike Mohede, itu, terus Glenn Fredly, Kaswari, itu masih kurang itu. Mestinya lucu itu, mestinya lucu. Dan saya ini dari Flores ya, keturunan Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu dan orang tua saya berasal dari Kecamatan Paga. Nggak ada yang tahu kan Kecamatan Paga? Itu jarak 40 km dari kota Maumere. Nah masih nggak tahu juga kan Maumere kan? Putar ke kiri. Pukar anak kalian semua nih. Iya. Dan jarak dari kampung saya tuh ke Maumere tuh 40 km. Dan bedanya Jakarta dengan di Flores sana jarak 40 km. Kalau di Jakarta Anda bisa kebut cuma setengah jam. Bisa. Di Flores sana tidak bisa. Jarak 40 km kita harus belah gunung, tikungan-tikungan tajam, belum tiba-tiba ada babi nyebrang. Harus kita tuntun dulu, baru dimasak di rumah. Iya, kesal gitu. Dan seperti orang timur-timur lain ya, saya sering dicap galak, jahat. Padahal tidak semua orang timur itu jahat. Karena kami tuh ngerangkul. Kalau Anda baik dengan kami rangkul. Kalau Anda jahat dengan kami juga, kami rangkul. Baru isi dari bawah. Iya, tapi di bawah tempat sepi dulu. Dan saya sebagai orang timur saya juga mewarisi bakat musik. Jadi saya sehari-hari bekerja jadi pelatih paduan suara di salah satu kampus di Ciputat. Cuma nasibnya jadi pelatih paduan suara dan orang timur jadi sering diremehin gitu. Karena mahasiswa yang saya ajar ini tidak disiplin, terutama soal waktu. Saya bilang latihan padus itu jam 2. Ada satu anak rumah Cibinong, berangkat dari Cibinong jam 2. Itu mau sampai Ciputat jam berapa? Itu macam kita mau syuting di sini nih, di Penjaringan, jam 6 sore. Rumah Ciputat, berangkat dari Ciputat jam 6. Akhir sampai sini, keburu sahur. Aneh, dan ini ya, setiap latihan tuh saya sering bilang, ayo kita latihan jam 2 ya. Ini anak-anak padus datang jam 4. Saya mundurin, ya sudah latihan jam 12. Mereka datang jam 4. Mahasiswa-mahasiswa ini ya. Akhirnya saya kesal, saya bilang, ya udah latihan jam 4 sudah. Mereka datang setengah 2. Puji Tuhan. Kebetulan jam 2 mereka ada kelas sampai jam 4. Sama aja. Dan setiap latihan itu saya selalu bilang, sebelum latihan nyanyi sebaiknya kita kalian tuh jangan makan gorengan dulu, jangan minum air dingin dulu, supaya pita suara tetap bagus toh. Pernah satu kali saya baru habis hilang nih, jangan makan gorengan dulu ya. Jangan minum air dingin dulu ya. Datang satu perempuan nih, cantik, tompel besar, cantik, duduk depan saya, bawa es kopi, buka pecel ayam, makan depan saya. Saya kesal. Kenapa sih tidak dapat? Saya juga mau. Enggak, abis dibilangin begitu lalu tiba-tiba ada makan depan saya tuh kayak ada pendeta nih, khotbah di gereja. Umatku sekalian, judi itu tidak boleh, dilarang oleh Tuhan. Tiba-tiba dari belakang teriak, PSG Madrid yuk, 2000 yuk. Terima kasih, saya Dev. Mantap Da Costa, tepuk tangan. Agak canggung sih sebenarnya mau ngomong namanya ya. Iya, tadi David Da Costa. David Da Costa. Yes.
Mirip Syahrini ya. Kacamatanya doang sih. Pas dibuka, wow. Waduh. Dia tadi ngomong dari timur. Yes. Orang timur tidak ada yang galak katanya. Tidak semua orang timur galak-galak. Ya, tadi ngobrolin soal Apa tadi, David? Flores. Ya jadi rasanya pengen joget. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, ke joget kanan, lagi nih sampai dan patah ke pinggang. kanan. Ya, maksudnya buat ngabis-ngabisin waktu sih. Iya. Tapi nggak nyampe juga ya. Bisa nyampe. Kenapa? Kita muter 2 jam. Berasa lagi di kondangan orang timur ya. Tapi Ih. yang berikutnya nih, Ini adalah salah satu teman saya juga. kayaknya jagoannya Jagoan Bapak saya. nih katanya. Sahabat saya. Sahabat. Dan panutan kehidupan duniawi saya. Wow. Saya di rumah dikasih tahu pas ada utang, Raka jangan takut. Kenapa? Kabur. Ternyata gitu ya intinya ya. Itu solusi dari Bang Bandot. Ya ini kayaknya udah gak sabar sih Bang. Nggak sabar. Ini adalah seorang penjudi yang kemana-mana selalu ternodai dirinya dengan judi. Emang begitu Iya. ya biasanya. Dan dia adalah Sandi namanya. Wah, jadi kita biasanya kalau butuh kunci atau sesuatu kita butuh Ini. kata sandi. Ini dia orangnya. Nah ini dia. Buat bapak-bapak yang miskin, ini kuncinya. Karena dia Sandi. Iya betul sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sandi Bandot. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih buat Markum yang udah ngerekamin gua. Assalamualaikum semua. Ya, perkenalkan nama saya Sandi ya. Bener kata MC tadi bahwa saya hobinya judi. Bener, saya mantan seorang penjudi. Buruk banget, jangan sampai ditiru. Dan gua kalau main judi itu suka bawa anak gua. Yang namanya anak kan bawa rezeki ya kan. Iya namanya juga anak bawa rezeki, siapa tahu rezeki anak gua di judi kan gak ada yang tahu. Karena itu istri gua suka marah-marah. Lu kalau ngedidik anak yang bener, masa anak lu ajarin main judi? Gue bukan pengen ngajarin anak gue main judi, bukan. Gue pengen ngasih tahu ke anak gue ini loh, bapak lu lagi usaha, ya kan? Nyari beras gue, ya kan? Selain itu gue bisa ngajarin pelajaran matematika gitu, nggak perlu kumon gitu ya kan? Iya buktinya anak gue sekarang tambah-tambahannya pinter. Kemarin gue tanya, Dewa 4 tambah 5 berapa? Q ayah. 1 tambah 2, 3 ayah, tambah 3, 6 ayah, tambah 2, murni kecil ayah. Kok murni kecil kan udah 4 kartu ayah, anak kecil juga tahu, lu doang. Lu doang bocah yang ditanya 10 tambah 20 sama dengan samgong lu. Ini bocah lain ditanya sama gurunya 10 tambah 1, 11, anak gue jawabnya blackjack. Kan satunya as ayah, akur. Iya makanya judi tuh tinggalin dah. Karena judi tuh bikin kita miskin bener. Kayak nih gue sekarang tinggal masih di kontrakan. Udah gitu kontrakan gue petakan kayak rumah apa ya, kayak orang-orang miskin lainnya lah. Ya kan? Yang ruang tamunya ada foto anaknya manasik haji, ya kan? Ada anaknya sarjana walaupun baru lulus TK, ya kan tuh pasti. Dan juga salah satu keluarga yang ruang tamunya dijadiin garasi motor metik. Mana oli gardannya bocor ya kan? Iya bener, udah gitu nih tinggal di kontrakan, petakan tuh nggak enak. Lu nggak bisa nyanyi-nyanyi waktu lu mandi. Gue pernah kemarin lagi mandi terus nyanyi. Enak-enak tau tuh pintu digedor-gedor sama tetangga. Pas gue buka, bang request lagu Minang dong. Ya gue nggak ngerti ya kan. Udah gitu kontrakan gue tuh sering banjir. Yang gue keselin itu udah sering banjir tapi masyarakat di situ masih buang sampah sembarangan. Kali jadi kotor, tersumbat. Tapi mereka nggak mau disalahin. Kayak kemarin tetangga gue berenang di situ kelelep. Katanya ditarik sama penghuni situ, ya kan? Lah kurang kerjaan banget setan narik-narik orang, ya kan? Karena menurut gue belum tentu dia ditarik sama setan, ya kan? Siapa tahu aja pas dia berenang kakinya kelibat ban dalem, ya kan? Karena emang kaki kotor banget tuh kalinya. Gue pernah mancing di situ, bukannya dapat ikan, dapat tiker, bang. Mana masih ada yang arisan lagi, ya kan?
Kan kasihan kue gandas turinya anyep ya kan, kena air ya kan. Iya. Udah gitu kontrakan gue tuh bocor. Nih, gue kasih tahu yang namanya bocor kan palingan netes-netes doang. Ini mah deres lu kayak Curug Cilember beneran. Deres banget. Dan gara-gara itu TV gue warnanya jadi hitam putih. Ya kan gue, aduh bingung nih, TV zaman sekarang hitam putih, TV kayak karyawan magang ya kan. Udah gitu bajunya dimasukin ya kan. Udah TV udah kayak sekolah perhotelan ya kan. Di sini tahu kan sekolah perhotelan ya? Itu sekolah yang menurut gue yang bayarannya mahal, yang diajarin masang spray doang ya kan. Itu menurut gua ya, nggak tahu deh kalau menurut yang lain ya kan. Iya bang, gua udah 38 tahun hidup susah bang. Tapi biar kata susah, gue ingat banget kata almarhum bokap gua. Biar kata kita orang susah, biar kata kita orang miskin. Jangan pernah takut dengan kesusahan dan kemiskinan. Bagaimana mungkin kita takut dengan kemiskinan jika kita adalah hamba dari yang maha kaya? Nggak takut gue dengan kemiskinan, nggak takut. Cuman kepikiran. Sampai kapan gue hidup susah? Ya? Anak gue sampai ngeluh, ayah kenapa kita hidup susah mulu? Lu baru 8 tahun hidup susah, gue 38 tahun susah terus. Kian, terima kasih. Yo, mantap Bang Sandi, sangat pecah dar. Tepuk tangan teman-teman. Dari tadi nggak bisa berhenti ketawa dengerin Bang Sandi. Iya, dia bilang katanya, ya siapa tahu anak gua di rezekinya di judi. Murtad. Bohong. Mungkin di antara anak-anak lainnya di sekolahannya itu emang anaknya yang paling pinter ya. Iya, hitung-hitungannya pinter. Iya. Karena udah diajarin sama Bang Sandi. Jadi kalau ditanya guru, kamu diajarin siapa? Bapak di mana? Tempat judi. Habis itu orang tuanya dipanggil, tapi mau ngikutin jejaknya Bang Sandi juga nggak? Ah kagak, nanti saya dipanggil ke sekolahan. Gitu ya. Iya. Tapi kalau tadi Bang Sandi tuh udah penampilan yang terakhir. Wah, kita Iya. akan berpisah. Iya, sebenarnya sedih sih. Kenapa ya? Karena harus berpisah dari Raka. Aku tuh nggak bisa begini. Iya. Tapi kayaknya kalau misalkan nanti tiba-tiba Dinda boboin. Tidur. Emang begitu. Emang begitu ya. Saya tuh lelah saya. Kenapa? Saya demi hari ini saya cancelin semua job-job saya. Tapi ingat 80 juta nanti kan di tangan. Tenang, nanti ada ditalangin sama e-channel TV. Tenang, e-channel emang berbaik hati ke saya ini. Itu kameramennya langsung geter loh. Iya. Kayaknya ya. Aduh, Kayaknya bohong nyampe nih. segitu. Iya, 80 apa yang lain-lain juga maksudnya ya. Tapi ya balik lagi. Iya, kita Pak seperti biasa. Iya. Kalau 4 komik sudah naik, kita akan undur diri. Cuman nggak perlu khawatir, kita akan datang lagi di acara selanjutnya, masih di acara yang sama di Fake Comedy. Bukan komedi biasa. Slebeo. Hanya di e-channel tentunya. Yes, dan saatnya Dian pamit Saya undur Raka, diri. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.